Halo kamu-kamu santai, gimana kabarnya? Tetap santai ya kan? Walaupun terkadang hidup ini berat, tetap dibawa santai saja oke? Kali ini untuk menemani waktu santai kalian, saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Scoundrels yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan seorang pemuda yang awalnya anak baik dan juga atlet basket terkenal. Tiba-tiba, keadaan harus memaksa dia menjadi seorang penjahat. Bagaimana kisahnya? Yuk, kita mulai. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Ray. Beliau bekerja sebagai tukang parkir. Selain bekerja sebagai tukang parkir, Ray juga bertugas memasukkan alat pelacak ke sebuah mobil incarannya. Lalu, setelah terhubung, mobil itu akan dibuntuti oleh rekannya. Kemudian, kunci mobil disalin, dan pada akhirnya, mobil dapat dicuri. Dan saat Ray mau kembali, motornya tiba-tiba mogok. Singkat waktu, Ray mengambil gajinya ke bosnya bernama Kuro. Namun, gajian diberikan cuma setengahnya dengan alasan kerja Ray tidak becus. Ray marah karena uang itu bahkan tidak cukup untuk memperbaiki motornya. Lalu, Kuro tertarik dengan jam tangan milik Ray. Saat Kuro mau melihatnya, Ray menolaknya. Perkelahian pun terjadi. Kemudian Ray dibawa ke bosnya Kuro. Dia bernama Ming. Ming mengancam Ray supaya jangan bikin onar lagi. Lalu, Shin menceritakan Ray saat dulu dia adalah pemain basket terbaik. Namun di pertandingan itu, Ray terlibat perkelahian dengan musuh. Kemudian, Ray melihat pacarnya dilempar botol oleh salah satu penonton. Segera Ray berlari ke penonton itu dan menghajarnya. Saking banyaknya pukulan yang diterima, penonton itu sampai koma. Dan setelah kejadian itu, Ray tidak diterima di tim manapun. Lalu dia diwajibkan mengganti rugi pengobatan penonton itu. Dan akhirnya Ray pun bangkrut. Karena itulah, Ray sekarang bekerja dengan kelompok kriminal untuk melunasi utang dia. Di sisi lain, ada seorang yang memakai helm beserta jas hujannya sedang mencuri uang. Lalu, dia melihat ada seorang wanita yang mau naik mobil. Orang itu pun masuk dan segera menyuruh untuk pergi. Kembali ke Ray yang akan menemui pacarnya bernama Shin. Shin menanyakan di mana jam tangan Ray. Ternyata, jam itu adalah pemberian Shin. Ray menjawab kalau dia lupa membawanya. Lalu Ray berterus terang kalau dia mau meminjam motor Shin karena motornya rusak. Shin pun memberikannya. Malamnya, Ray memulai aksinya lagi. Tiba-tiba, ada laki-laki yang muncul. Dia bernama Ben. Ray melihat ke bawah banyak koin berjatuhan. Segera Ray mengambilnya. Namun, di ujung koin itu ada darah yang mengalir. Ray pun melihat ke dalam mobil. Ternyata ada wanita yang terluka parah. Dan di saat itu juga, Ben menodongkan pistol ke arah Ray. Ben menyuruh Ray masuk mobil dan pergi ke rumah sakit. Di sisi lain, Shin menunggu jemputan Ray. Tibalah mereka di rumah sakit. Ben menyuruh Ray untuk membawa wanita itu dan meninggalkannya. Shin pun menelpon Ray. Segera Ben mematikannya. Setelah semua selesai, Ray meminta Ben untuk membiarkan dia pergi. Ben menolak karena dia masih ada satu permintaan lagi, yaitu mencarikan mobil baru. Ben pun memberikan segepok uang ke Ray. Melihat uang yang banyak, Ray pun langsung gas. Di tengah perjalanan, mereka dihadang polisi. Polisi itu mengenali Ray, karena Ray adalah mantan pemain basket terkenal. Lalu polisi itu meminta surat mobilnya. Ben menyuruh kalau polisi itu memeriksa bagasi, tabrak saja. Ray menolak karena dia takut dihukum. Ben pun mengancam, gadis yang sering menelpon di HP Ray. Ray pun cuma bisa diam. Tak lama, polisi itu kembali dan mau memeriksa bagasi. Tibalah mereka di markas Ming untuk membeli mobil. Ming pun menyambut dengan baik. Ray pun melihat berita di TV tentang pencurian uang kemarin. Lalu Ray mulai curiga ke Ben. Di luar, Kuro memeriksa mobil milik Ben.
dan ternyata ada bekas tembakan. Kuro pun memberitahu ke Ming kalau orang yang di depan dia merupakan perampok bank. Ketika Ming keluar, Ray bertanya ke Ben tentang berita itu. Ben pun mengiyakan kalau dia pelakunya. Ray tidak menyangka kalau dia bekerja sama dengan perampok. Ben pun menyuruh Ray mengambil kunci, namun Kuro datang dan meminta uang hasil curian Ben. 袋子给我。 Ben pun meninggalkan Ray. Segera, Ray pergi untuk mengambil kunci dan pergi dari tempat itu. Dan ternyata, di dalam mobil sudah ada Ben. Ben belum pergi dari kehidupan Ray. Esoknya, berita tentang Ray yang menabrak polisi tersebar luas. Lalu, ada 2 polisi bernama Wu dan wakilnya Lee datang menemui wanita yang dibawa Ben bernama Ying. Kemudian, Ying menjelaskan apa yang terjadi sehingga dia bisa sampai ke rumah sakit. Kembali ke Ray, Ben menyuruh Ray untuk mengikuti Ming karena uang Ben tertinggal di markasnya semalam. Singkat waktu, mereka sampai di sebuah restoran. Ben pun turun dan memeriksa situasi. Di sini sebenarnya ada kesempatan Ray buat kabur, tapi entah apa yang dipikirkan dia sehingga dia memutuskan untuk bertahan. Akhirnya, mereka pun masuk. Kemudian, mereka menghampiri Ming yang sedang makan. Ben meminta uangnya dan mengatakan kalau Ming tidak akan bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri. Ming pun tersenyum dan mengatakan kalau restoran ini adalah miliknya. Ben dan Ray pun kaget. Niat mau menjebak, malah terjebak. Anak buah Ming pun datang. Ben menemukan Ming. Segera, mereka pergi dari tempat itu. Lalu, mereka mampir sebentar untuk makan. Ray melihat berita di TV kalau Ray sekarang dijadikan tersangka oleh polisi sebagai orang yang memakai helm dan jas hujan. Karena Ray ketahuan yang mengantar Ying ke rumah sakit. Mendengar itu, Ray sangat marah. Kenapa dia bisa menerima nasib seburuk itu? Ben bukannya mengakui kesalahannya, dia malah mengajak Ray untuk melakukan kejahatannya lebih lagi. Ray pun menolak lalu pergi. Paginya, Ray sampai di rumah dan melihat sudah ada polisi di sana, juga ada Shin. Kemudian, Ray menghampiri Shin dan menjelaskan semua kalau Ray bukan perampok itu. Namun, Shin terlihat tidak percaya dengan Ray. Ray pun kecewa dengan itu, kemudian pergi meninggalkan Shin. Kemudian, Ray bertemu dengan Wu. Di sisi lain, Lee mengawasi mereka. Ray bertanya, apakah Wu sendiri? Wu menjawab, dia datang sendiri. Lalu, Ray pun menjelaskan semuanya dan menyuruh Wu berjanji untuk menyelamatkan dia. Wu pun menuruti permintaan Ray tersebut. Wu percaya kalau Ray bukan pelakunya. Wu mengajak Ray ke kantor untuk bekerja sama menangkap Ben. Dan saat Wu membawa Ray, Lee menginfokan ke anak buahnya untuk bergerak. Hal itu pun diketahui Ray, dan Ray marah ke Wu karena pihak polisi berbohong padanya. Ray pun berhasil lolos. Wu pun marah ke Lee karena Lee melakukan tindakan tanpa perintah dari Wu. Dan pada akhirnya, Ray kembali lagi ke Ben. Ben menceritakan kenapa dia jadi seperti ini. Itu terjadi karena Ben dulunya adalah petugas pengantar uang. Lalu, tanpa alasan jelas, atasannya memecatnya. Dia kecewa dan memutuskan merampok uang karena dia tahu sistemnya gimana.
Dan sekarang, Ben ingin melakukan kejahatan itu lagi. Mendengar itu, Ray ingin ikut karena dia sudah frustasi, tidak tahu harus kemana lagi. Akhirnya, Ben mengajak Ray ke markasnya. Lalu, Ben mengajari Ray cara merampok bank. 当运钞车到达银行，时间一到，我要你马上离开。我要你在这5分钟之内把车开到这条巷子来解决。 Setelah Ray cukup ahli, Ben menyuruh Ray untuk menghabisi anak buah Ming. Singkat waktu, Ben menemui Ming di restorannya. Ben mengajak bisnis, di mana uang hasil rampokannya nanti akan ditukarkan emas milik Ming. Ming yang sakit hati menolak bisnis itu. Tiba-tiba, Ray datang membawa anak buah Ming. Ming pun getar-getir dan menerima bisnis itu. Di mobil, Ray melihat identitas Ben. Lalu Ben kembali dan mengatakan rencananya nanti setelah merampok. Dia akan membagi 2 hasilnya dengan Ben. Lalu, dia akan pergi meninggalkan negara itu. Ben senang dengan kabar itu karena dia bisa melunasi utangnya. Ben pun menjelaskan tentang pencucian uang. Mereka pun memulai aksinya. Pertama, Ray bertugas mengalihkan perhatian petugas setempat. Di lain sisi, Ben juga melakukan tugasnya. Tak jauh dari lokasi, Wu dikasih tahu kalau sedang ada aksi pencurian lagi. Segera, Wu meluncur ke TKP. Ray pun sampai tepat waktu. Kemudian, Ray membukakan bagasi untuk Ben. Akan tetapi, tiba-tiba Ben menodongkan pistol ke Ray. Ben mengatakan kalau Shin telah diculik olehnya. Kalau Ray mau Shin bebas, dia harus mengaku ke polisi kalau dia perampoknya. Ben pun menembak Ray. Kemudian, Ben pergi ke sebuah mobil. Wu pun datang. Wu menyuruh Ben angkat tangan dan juga menyuruh orang yang di dalam mobil segera keluar. Lalu, orang di dalam mobil pun keluar dan ternyata dia adalah Ying. Wu shock melihat itu. Segera, Ben menembak Wu. Ternyata, Ying selama ini telah bersekongkol dengan Ben. Ying mengarang cerita ke polisi seakan-akan Ray yang menculiknya. Mereka segera kabur dari tempat itu. Kemudian, Shin melihatkan Ray yang kecewa karena telah dikhianati dan dijadikan kambing hitam oleh Ben. Di lain sisi, Lee pergi ke markas Kuro. Kuro memberikan alat untuk melacak posisi Ray. Kuro juga menjelaskan kalau Ray bukan perampok yang sebenarnya. Singkat waktu, Ming datang menemui Ben sesuai kesepakatan. Lalu, mereka pun bertukar uang dan emas. Dan saat Ben membukanya, ternyata emasnya cuma setengah. Tak lama, Ray muncul membawa setengahnya. Ming menjelaskan kalau waktu perjanjian bisnis itu sesuai kesepakatan kalau emasnya akan dibagi 2 karena ada Ray juga di sana. Dan urusan Ming pun selesai. Lalu, dia pergi. Kemudian, tinggal mereka berdua. Dengan wajah penuh amarah, Ray menyuruh Ben memberitahu lokasi Shin. Ben meminta emas setengahnya dulu. Lalu, Ray mengancam akan lapor polisi karena dia tahu nama asli Ben waktu melihat identitasnya, yaitu Wu Shunwei. Mendengar itu, Ben marah dan akhirnya mereka bertarung. Ben pun menang. Lalu, dia membawa koper milik Ray. Namun, saat dibuka, ternyata isinya adalah batu bata. Pada saat itu, Ray harusnya menang. Namun,
Ben mengambil batu bata dan segera memukulkan ke Ray. Ray pun langsung tersungkur. Namun, Ray tidak menyerah. Ray tidak ingin Ben kabur begitu saja. 我不跟你玩了。我不是。不要再闹了，好不好？啊？ Ray masih hidup. Lalu dia melihat pelacak di mobilnya, dan Ray pun mengejar Ben lagi. Sebagai salam perpisahan, Ben mengasih tahu lokasi Shin. Lalu Ben pun pergi bersama Ying. Ray pun berhasil menemukan Shin. Di scene akhir, Ray pergi bersama Shin, begitu pula Ben yang pergi dengan Ying. Kemudian, Ying melihat ada benda di lengan Ben. Ben segera mengambilnya, dan saat itu juga, para polisi sudah berada di belakangnya. Ben sadar kalau pelacak itu ditempelkan Ray saat-saat terakhir mereka. Dan pada akhirnya, Ray tersenyum karena dia bisa bebas dari hukuman dan mendapatkan emas untuk membayar utangnya. Begitu pula Ben, dia juga tersenyum, namun hatinya menangis. Dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.